Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Wafi Hasibuan dengan NIM 0501203176 akan membahas mengenai bab 1, yaitu filsafat ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat ekonomi Islam. Secara umum, ilmu filsafat dapat dipahami dari dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai disiplin ilmu dan juga sebagai landasan filosofis dari suatu proses keilmuan. Nah, disiplin ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari objek khusus dari suatu ilmu pengetahuan tentang sifat dan karakternya. Sedangkan landasan filosofis merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Dapat disimpulkanlah, filsafat merupakan proses berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan. Filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari suatu sistem ekonomi berlandaskan ajaran Islam dalam mencapai tujuannya. Konsep pada filsafat ekonomi Islam ada tiga, yaitu filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan filsafat alam. Dari ketiga konsep ini, manusialah yang menjadi pusat atau utama dari hubungan tersebut. Pada filsafat ekonomi Islam, setiap perilaku ekonomi harus mendasarkan kegiatannya pada 4 hal berikut ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kedua, kegiatan ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup di manusia di dunia. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia dengan baik. Yang terakhir, kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia harus dihindari. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat keilmuan dalam filsafat ekonomi Islam. Nah, dalam hakikat keilmuan dalam filsafat ekonomi Islam meliputi dari 3 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek ontologi, di mana aspek ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang suatu kenyataan atau realitas. Dalam komponen ontologi, seseorang akan dibawa untuk mengerti arti hakikat kehidupan, apa arti kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan, dan untuk apa seseorang itu untuk hidup. Dalam konteks ini juga, kita mempelajari diri kita dan berusaha untuk mengenal siapa diri kita. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi itu adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat pengetahuan, pengendalian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Husaini, secara epistemologis, ekonomi Islam terbagi menjadi 2 disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi Islam normatif dan juga ilmu ekonomi Islam positif. Dalam ilmu ekonomi Islam normatif, itu mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Sedangkan ilmu ekonomi Islam positif lebih berorientasi pada apa adanya. Disiplin ini mempelajari fenomena ekonomi Islam secara empiris, menganalisis data, membangun model-model ekonomi untuk menjelaskan perilaku ekonomi umat Islam. Nilai-nilai kasiologis dalam ekonomi Islam mengacu pada tujuan akhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai melalui aktivitas ekonomi. Nah, nilai-nilai ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Beberapa nilai kasiologis yang fundamental antara lain adalah keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, ketanggungjawab sosial, dan juga ketuhanan. Yang pertama yaitu adalah konsep keadilan atau yang disebut dengan adl. Konsep Islam sangat menekankan pada keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan beban. Semua anggota masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua yaitu kesejahteraan atau yang disebut dengan maflahah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat, baik secara material maupun juga spiritual. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Tujuan utamanya ekonomi adalah mencapai kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan juga masyarakat, serta baik secara material maupun juga secara spiritual. Yang keempat adalah
Ekonomi Islam memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya dan berkreasi dalam aktivitas ekonomi, namun tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Yang terakhir adalah konsep ketuhanan, di mana seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran bahwa segala nikmat dan rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus digunakan untuk tujuan yang baik dan